Buat seluruh permata yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kita hadir di channel YouTube ini untuk dapat bersama-sama mempersiapkan diri kita untuk ikut dalam PA Permata di minggu ini. Sebelum saya sampaikan renungan ini, mari kita meminta kekuatan kepada Tuhan melalui doa kita. Kita bersatu di dalam doa. Rasa syukur yang selalu kami panjatkan di hadapan-Mu Tuhan. Kiranya kebaikan dan pertolongan-Mu memampukan kami untuk dapat merenungkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu. Nyatakan kuasa-Mu yang besar Tuhan menyertai kami, memberkati kami, sehingga seluruh anak-anak permata yang Tuhan panggil, Tuhan persiapkan untuk hadir di PA Permata. Mereka dibekali dan diberkati oleh pertolongan dan kasih karunia dari Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah harapan dan doa yang kami panjatkan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan di PA Permata di minggu ini, mari kita membuka kitab 2 Timotius pasal 1 yang dimulai dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Kami akan membacakan firman Tuhan tersebut kepada kita. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah untuk memberitakan janji tentang hidup dalam Yesus Kristus. Kepada Timotius, anakku yang kekasih, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus, Tuhan kita menyertai engkau. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangku. Dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau cucurkan, aku ingin melihat engkau kembali supaya penuh kesukaanku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Demikian firman Tuhan yang menjadi renungan di PA Permata di minggu ini. Shalom dan salam damai buat seluruh permata yang terkasih di dalam Tuhan. Kami mengucapkan selamat bergabung kembali di dalam channel YouTube kami ini, agar senantiasa kita diberkati dan sama-sama merenungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan kepada kita, yang memberi semangat dalam pekerjaan, bahkan di dalam menjalani hari-hari yang Tuhan berikan kepada kita. Dan yang menjadi tema di PA Permata di minggu ini adalah di dalam bahasa Karo, yaitu cara nehken pengajaran sipayo nandangi anak-anak. Artinya di dalam bahasa Indonesia, cara menyampaikan pengajaran yang tepat kepada anak-anak. Permata yang terkasih, kalau kita melihat tema ini, mungkin kamu berpikir bagaimana ini menyampaikan pengajaran yang benar kepada anak-anak. Tapi kalau kita lihat, sesuai dengan arahan di bimbingan PA Permata kita, bahwa ini adalah pelaksanaan PA gabungan kategorial, baik dengan Mamre, Moria, Permata, KAKR, itu dilakukan secara bersama-sama. Tentunya dari kategorial permata apa yang akan kamu sampaikan sebagai seorang anak di dalam PA gabungan ini. Inilah satu hal yang kita lihat dari pesan Nats yang menjadi renungan di PA Permata minggu ini. Permata-permata Tuhan yang terkasih, anak-anak Tuhan yang manis, yang sehat, yang membanggakan nama Tuhan di dalam kehidupan kamu. Kalau kita berbicara soal ketakutan, pasti setiap manusia pernah mengalaminya. Pernah mengalami hal-hal yang demikian, sehingga ketakutan yang berlebihan bisa membawa kita hidup dalam depresi, cemas, rasa was-was membelenggu kehidupan kita.
Oleh karena itu rasa takut itu perlu diselesaikan. Perlu diberikan ketenangan, ketentraman jiwa bagi kehidupan orang yang mengalami ketakutan. Agar kehidupan kita tidak tergiring ke arah yang lebih parah lagi ataupun mengalami depresi berat. Anak Tuhan tidak boleh mengalami depresi. Karena kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita dipimpin, kita digiring, kita diajari setiap saat. Dalam segala pergumulan, dalam segala situasi kehidupan kita, Tuhan mau menunjukkan bagaimana Dia setia. Memimpin kita, membawa kita, bahkan mengarahkan kehidupan kita. Agar apa yang kita pikirkan dan yang kita lakukan senantiasa diberikan waktu dan kesempatan untuk dapat menerima kasih Tuhan sebagai kekuatan dalam kehidupan kita. Bagaimana pengalaman Timotius ketika dia sudah diberikan tugas untuk dapat memberikan pengajaran yang benar, apalagi untuk menyatakan siapa Kristus di dalam kehidupannya. Pengajaran menyatakan bagaimana kebenaran Injil itu yang akan dia sampaikan. Banyak sekali dia mendapatkan pergumulan. Banyak dia mendapatkan tekanan yang membuat hati dan jiwanya tidak tentram. Bahkan dia sebagai orang muda mungkin tidak tahu harus melakukan apa-apa. Dan dia bingung untuk berbuat apa-apa. Tapi dalam hal ini apakah orang muda tidak bisa dijadikan sebagai contoh dan panutan? Pasti bisa. Dalam perikop kita ini, ketika Timotius mendapatkan perlawanan dari para pengajar-pengajar sesat, dia sebagai orang muda bisa saja hilang kendali, hilang semangat, hilang sukacita, bahkan hilang pengharapan kepada Tuhan. Tapi mengingat hal yang demikian, sebagai anak rohani dari Paulus, Timotius ini, walaupun kondisi Paulus ketika itu ada dalam penjara, dan Paulus umurnya sudah semakin tua, dan hari senja sudah menanti dia. Tapi Paulus selalu sebagai bapa rohani kepada Timotius, selalu memperhatikan, selalu mengingatkan dia, selalu memberi support, selalu memberikan semangat agar Timotius tidak mundur dalam pekerjaan Injil, dalam pekerjaan memberitakan Injil yang harus dia sampaikan. Kalau kita lihat bagaimana Paulus memberikan pengajaran itu kepada Timotius adalah semangat yang luar biasa dia kobarkan dalam diri Timotius. Bagaimana dalam perikop kita ini, Paulus mengingatkan kembali, aku percaya kepadamu. Bagaimana ketika aku mengingat engkau meneteskan air mata, aku selalu berdoa kepada Tuhan akan keberadaanmu. Ketika aku berdoa kepada Tuhan, aku selalu mengingat engkau bahwa di dalam rumahmu ketika engkau masih kecil, nenekmu Lois dan ibumu Eunike sudah menanamkan iman, percaya kepada kamu. Dan aku percaya bagaimana engkau mendapatkan pendidikan rohani di dalam keluargamu. Itu adalah sebagai bekal yang bisa kamu terima, sebagai pondasi yang kuat untuk dapat menjalani tugas ini. Luar biasa sekali pengaruh keluarga itu di dalam perkembangan anak-anak. Bagaimana Timotius yang masih muda diberikan tugas dan tanggung jawab, tapi ketika dia sudah memiliki pondasi yang kuat, pengajaran pendidikan yang benar dari keluarganya, dia mampu menjalani kehidupan itu dan didorong oleh kehadiran Paulus sebagai bapa rohani juga bagi dia. Timotius harus mampu dan harus setia di dalam menjalankan tugas memberitakan Injil Kristus. Kalau kita lihat nats ini, tentu mengingatkan kita bagaimana orang yang selalu setia mengingatkan kita, menyemangati kita ketika kita takut. Ada orang yang selalu memberikan pengajaran yang membuat hati kita tenang. Sama seperti Timotius. Ketika kita kehilangan arah, ada orang yang selalu memberikan peringatan dari pengajaran yang kita terima, sehingga kita tidak gentar dalam menjalani hidup ini. Ketika anak-anak muda, anak-anak kami tidak memiliki semangat, frustasi dan lain sebagainya, ada orang yang selalu setia membimbing,
melindungi, bahkan mendampingi anak-anak kami. Alangkah kuatnya anak-anak kita hidup di dunia ini. Alangkah berharganya mereka merasakan kehidupan mereka, karena dari sisi manapun orang selalu memperhatikan, bahkan menjadi pembimbing kepada dia. Di dalam PA Permata di minggu ini, walaupun ini dilakukan secara gabungan, satu pesan kepada orang tua, satu pesan kepada gereja, bagaimana anak-anak kita selalu perlu diingatkan. Selain didoakan, tapi mereka butuh diingatkan. Mereka butuh didampingi. Apapun dan kondisi bagaimanapun keadaan Permata itu, mereka butuh pendampingan kita sebagai orang tua untuk membimbing mereka, menjadi motivator bagi mereka, menjadi alarm bagi mereka atas kehadiran kita. Jadi apa yang Paulus katakan di ayat 6, kobarkan karunia roh Allah yang ada padamu. Artinya itu Paulus mengingatkan kepada Timotius, di dalam dirinya ada roh Allah yang bekerja. Dan roh yang diberikan Tuhan yang bekerja atas diri Timotius menjadikan dia sebagai orang yang menerima kekuatan dari Tuhan. Bukan roh yang menjadikan kamu takut. Roh yang menjadikan kamu takut itu tidak bisa dipelihara. Jangan itu selalu kamu ikutkan. Tapi roh kekuatan yang Tuhan berikan itu kobarkan di dalam dirimu. Artinya luar biasa sekali Paulus memperhatikan Timotius. Sehingga ketika dia menyemangati, mengingatkan Timotius, Timotius harus kembali bagaimana dia menyatakan dirinya di hadapan Tuhan. Dan bagaimana dia meyakini bagaimana Tuhan memberikan roh yang bisa membangkitkan semangatnya kembali. Dia tidak menjadi anak yang takut, tapi menjadi anak yang kuat. Karena Tuhan sudah menganugerahkan, mengaruniakan roh itu kepada dia. Makanya Paulus katakan, kobarkan kembali. Jangan takut, jangan gentar. Ketika kamu memiliki semangat untuk mengobarkan semangat yang ada di dalam diri kamu, kamu menjadi orang yang kuat. Anak-anakku Permata yang terkasih, buat semua adik-adik kami Permata. Ketika roh ketakutan, kekecewaan muncul di dalam diri kamu, jangan sempat padamkan roh yang bekerja atas diri kamu. Semangat. Itu adalah pesan orang yang memberikan pengajaran kepada anak-anak. Jadi ketika semangat kamu ada, jangan pernah malu ketika kamu menjalankan yang benar. Kamu dikucilkan, kamu disalahkan orang. Tapi orang yang menjalankan satu hal yang benar di hadapan Tuhan, walaupun kita dihina, bahkan dikucilkan, diremehkan orang, tapi di mata Tuhan kita cukup berharga. Tuhan akan memberikan kekuatan kepada anak-anak kami. Begitu juga melalui PA Permata kita di minggu ini. Bagaimana cara menyampaikan pengajaran yang benar kepada anak-anak. Jangan tuntut mereka seperti kita, tapi dampingi dan giring mereka, agar mereka semangat dan mereka mengerti bahwa di dalam diri mereka Tuhan menganugerahkan, mengkaruniakan karunia-karunia roh yang baik di dalam anak-anak kita. Sehingga di dalam mengikuti PA Permata di minggu ini, ada beberapa hal yang menjadi pokok diskusi kita. Yang pertama, coba diskusikan bagaimana pengalaman mengajari anak-anak. Mungkin ketika PA gabungan ini, orang-orang tua kita banyak sekali memberikan pengalaman mereka ketika mereka mengajari anak-anaknya, terlebih di dalam masa pandemi ini. Ini mungkin bisa kita dengar kesaksian-kesaksian di PA Permata di minggu ini. Yang kedua, coba daftarkan bagaimana pengajaran-pengajaran yang memberikan pesan moral kepada anak-anak kita. Orang Karo memiliki cerita-cerita rakyat yang banyak sekali memberikan pesan moral. Jadi dalam hal ini, ada baiknya ketika ini kita lakukan bersama, sehingga banyak sekali cerita-cerita rakyat yang bisa diberikan, yang memberi pesan moral kepada anak-anak kita. Yang mungkin kita pada saat ini sudah tidak tahu lagi apa itu cerita rakyat yang ada di masyarakat Karo. Mari bukakan kesempatan untuk menanyakan hal demikian kepada orang-orang tua kita. Yang ketiga, bagaimana respon anak-anak kita ketika dia mendengarkan cerita yang ada di televisi dan cerita yang kita sampaikan? Pasti ada bedanya, karena cerita yang kita sampaikan tidak menarik bagi mereka. Tapi cerita-cerita yang disampaikan oleh media, mereka tertarik karena media bisa memenuhi standar keinginan anak-anak kita sekarang. Jadi pertanyaan nomor 3 ini adalah salah satu bagaimana kita bisa memperlengkapi diri kita agar kita bisa menyampaikan pengajaran yang benar dan yang tepat buat anak-anak kita. Tentunya itu adalah pesan kepada
kita semuanya. Baik Permata, begitu juga dengan jemaat dan orang-orang tua. Aksi 10.000 untuk mengadakan wadah belajar untuk anak-anak. Mungkin ketika kamu tidak melakukan PA gabungan ini, tapi bisa direkomendasikan bagaimana hasil PA Permata ini untuk disampaikan kepada rapat-rapat yang ada di gereja kita untuk mendukung biaya-biaya pendidikan agar wadah belajar di gereja kita GBKP semakin terwujud dan bisa diwujudkan di tengah-tengah jemaat Tuhan. Karena peran serta gereja salah satunya adalah mendukung pendidikan di tengah-tengah masyarakat, begitu juga bagi jemaatnya. Demikianlah PA Permata yang menjadi renungan kita di minggu ini. Kiranya firman Tuhan dan renungan ini menjadi berkat bagi kita semua. Selamat mengikuti PA Permata. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati firman ini agar berguna di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, inilah harapan dan doa kami. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.